Halo gengs, gue Ca. Jadi kamera pertama gue yang gue pakai untuk belajar video dan juga foto itu adalah kamera ini, Canon 70D yang gue masih pakai juga kemarin ini pas gue mulai YouTube channel ini di tahun 2020 sampai 2021 di bulan Januari, dimana gue langsung ganti ke yang gue pakai sekarang, yaitu adalah Canon EOS M50 ya? Kok gue lupa namanya? Iya, bener. Ini EOS M50. Ini punya papa mama gue yang mereka udah nggak pernah pakai lagi. Jadi kemarin ini gue pikir kayak ya udahlah gue coba aja pinjem gitu. Siapa tahu kualitasnya lebih bagus daripada si 70D. Tapi semenjak gue pakai ini, gue sih ngerasa dia punya 1080p ya. Itu tuh hampir-hampir mirip aja sih kualitasnya sama si satu ini. Ditambah juga kalau kita masukin YouTube itu dikompres lagi, jadi hasilnya ya lebih jelek gitulah. Tapi anyway, hari ini kita nggak bakal ngomongin soal mereka berdua, tapi kita bakal ngomongin soal kamera baru gua, Fujifilm X-S10. Nah, disclaimer dulu, ini adalah kamera yang diberikan oleh Fujifilm Indonesia kepada gua, dan gua juga boleh simpen kamera ini. Jadi baik banget, arigato Fujisan. Tapi nggak ada bayaran apapun ke gua, dan gua bebas untuk memberikan pendapat gua soal si kamera satu ini. Oke, jadi background story dulu. Gue kerjanya sebagai fotografer, itu kerjaan gue sehari-hari. Dan kalau kalian pengen lihat Instagram gue itu di @ochatimoti. Walaupun sebenarnya gue di sana lebih jarang upload foto kerjaan sih, gue lebih suka upload foto iseng gitu. Jadi kalau kalian suka foto, boleh follow, terutama kalau kalian suka foto film. Dan video juga ada lah kadang-kadang dalam kerjaan, tapi nggak sebanyak foto. Tapi karena sekarang gue udah ada YouTube ini, jadinya gue lebih sering mainin video lagi. Jadi pas gue pikir untuk bikin video ini tuh gue kayak, oke, pasti gampang sih, karena kan gue pakai kamera setiap hari gitu, jadi pasti natural aja. Tapi pas gue udah mulai untuk ketik skrip ini, gue kayak, mau ngomong apa ya? Oke, jadi pendapat gue soal kamera ini tuh adalah kamera yang sangat bagus gitu. Dan gue rekomen 100% kalau ada kalian yang tertarik sama si satu ini. Itu spoiler dari video ini lah, kalau misalkan kalian nggak pengen nonton sampai habis gitu. Tapi kalau kalian pengen nonton sampai habis, gue bakal sharing aja pendapat gue soal si kamera satu ini. Tapi nggak bakal terlalu review detail banget. Gue cuman kayak kasih pengalaman gue untuk pakai ini untuk foto dan juga video. Dan kita mulai dari foto dulu. Untuk foto, sebenarnya gue pribadi nggak terlalu minta banyak dalam sebuah kamera gitu ya, kalau untuk foto tok gitu. Yang penting pertama tuh handlingnya enak. Dan kamera ini so far tuh handlingnya sangat enak gitu. Dimulai dari gripnya yang cukup tebal, walaupun ini kamera mirrorless yang kecil ya, tapi ini gripnya super nyaman di tangan gue. Ini kayak DSLR gitu levelnya. Walaupun sebenarnya kelingking gue agak nggak terlalu ada ruangan untuk pegang lagi di sini, tapi sih ini dibanding dengan mirrorless lain yang size-nya segini juga, ini tuh udah termasuk enak banget. Tombol-tombolnya juga gue rasa di posisi yang tepat semua. Ada scroll wheel di bagian telunjuk, ada juga di jempol satu ini, which is nice. Ada ISO button di atas, ada juga recording button di atasnya. Ada joystick juga di belakang, which is the best way untuk navigate menu menurut gue daripada cuma tombol-tombol doang. Dan juga tombol AF on di belakang ini tuh pas banget posisinya di jempol gua rasa. Jadi menurut gua kamera yang handlingnya enak tuh adalah kamera yang pakai satu tangan aja tuh udah enak banget untuk kita atur-atur semuanya, nggak perlu dua tangan lah. Jadi walaupun gua nggak terbiasa dengan kamera Fuji, apalagi dengan kamera mirrorless karena gua selalu pakai DSLR, ini tuh feels like home banget pertama kali gua cobain. Semuanya itu nggak awkward, which is super nice. Yang kedua itu menurut gue yang penting, apakah settingan kameranya itu susah dimengerti atau enggak. Jadi kamera Fuji itu terkenal dengan desain mereka yang kayak kamera analog gitu, dan gue 100% suka banget sama desain seperti itu. Tapi untuk kamera si satu ini desainnya lebih normal gitu. Jadi kayak lebih kamera-kamera mirrorless yang lain. Mungkin untuk orang yang Fuji fanboy banget bakal merasa dikhianati gitu dengan desain seperti ini. Tapi buat gue sih, gue nggak apa-apa sama sekali gitu. Justru malah dengan desain seperti ini, gue rasa ini lebih friendly gitu untuk orang-orang yang baru pernah masuk ke dalam sistemnya Fuji. Gue juga pertama kali cobain juga langsung adaptasinya itu cepet banget. Karena buat gue pribadi tuh hal yang kita harus mengerti banget soal kamera itu adalah settingan kamera tersebut gitu, bukan speknya dia. Karena kamera yang terbaik itu bukan kamera yang speknya tinggi gitu, dan juga bukan necessarily kamera yang kita punya sekarang, tapi kamera yang kita paling mengerti. Contoh misalkan kalian lagi syuting gitu, terus tiba-tiba disuruh, nah pakai Red Dragon gitu, tapi kalian nggak ngerti cara pakainya, dan ya percuma jadinya. Jadi untungnya karena desain kamera ini kayak mirrorless biasa gitu, ini jadi super cepet buat gua untuk adaptasi dengan kamera ini. Kalau mungkin misalkan kamera ini tuh kayak Fuji biasa yang ada dial shutter speednya atau apa gitu, mungkin bakal lebih lama buat gua mengerti ya soal settingannya. Ditambah juga dengan menu di kamera Fuji ini sih buat gua nggak ribet sama sekali gitu, gampang banget untuk kita telusuri dan kita ngerti. Menu yang menurut gua nyaman itu biasa di Canon gitu, dan juga di Nikon enak juga sih.
Dan Fuji ini juga not bad banget loh. Gue juga cepet banget ngertinya gitu. Menu yang sedikit ribet tuh gue rasa sih Sony. Gak tau kenapa kalau gue pakai Sony tuh selalu kayak susah gitu kalau mau cari satu hal gitu. Dan gue bisa tersesat dalam menunya. Jadi menurut gue untuk foto itu adalah hal yang terpenting, yaitu adalah handlingnya dan juga dia punya settingannya gitu. Dan mungkin kalian bertanya, loh Cak, kok nggak ada megapiksel, ISO performance, autofocus, frame rate, dan lain-lain gitu? Apakah itu nggak penting? Bisa didebat lah. Kalian kalau pengen ngomongin soal itu boleh komen aja di bawah, nanti gue paling balas. Tapi menurut gue sih kayak gitu tuh nggak terlalu penting banget, kecuali mungkin kalian sport photographer atau mungkin juga jurnalis dan juga wildlife photographer, di mana kalian butuh frame rate yang cepet banget dan juga mungkin kalian butuh autofocus yang bisa trackingnya itu pas banget. Jadi misalkan kalau pas Messi tendang bola gol itu kalian tetap tajam gitu gambarnya. Then yes, maybe kalau kalian adalah tipe fotografer kayak gitu, autofocus dan juga frame rate adalah hal yang harus kalian prioritaskan. Atau mungkin kalian produk fotografer untuk company-company besar gitu yang mungkin pengen di print di majalah atau di banner atau di billboard mungkin. Dan yes, maybe megapiksel adalah hal yang mungkin kalian harus consider gitu pas kalian beli kamera. Tapi gue yakin 99% yang nonton video ini tuh bukan tipe-tipe fotografer yang sampai ekstrim kayak gitu. Termasuk gue juga, walaupun gue kerja sebagai fotografer keseharian, gue tuh sama sekali nggak butuh yang fiturnya tuh gimana-gimana. Dan ditambah juga kamera ini bukan didesain untuk fotografer seperti itu. Mereka tuh ada dunianya sendiri gitu, ada marketnya sendiri. Ini untuk fotografer yang casual aja gitu, yang mungkin bawa ini ke cafe sama teman-teman lagi nongkrong di sore hari, atau mungkin jalan-jalan sama keluarga ke puncak, ke Bandung, atau ke Bali. Untuk foto-foto yang di-upload ke Facebook atau Instastory. Dan jujur aja, kamera ini udah cukup setengah mati. Bahkan gue udah pakai kamera ini untuk kerjaan gue yang, yang dibayar gitu. Dan beneran deh, udah pas banget, udah cukup banget gitu. Gue nggak bisa kasih lihat foto-fotonya dan juga videonya karena confidential ya. Tapi percaya gue aja, ini tuh udah lebih dari cukup. Untuk konteks aja, ini adalah beberapa foto yang gue pakai kamera ini, pakai kit lensnya juga pas gue lagi nongkrong gitu di cafe. Oke, jadi itu aja dari segi foto. So far sih gue puas banget dengan hasilnya, warnanya, dan juga raw file-nya itu semuanya enak. Foto-fotonya untuk diedit juga enak banget, tapi gue nggak bakal ngomongin cara gue edit sekarang karena itu ya beda cerita lah, dan juga bakal bikin videonya ini kelamaan. Dan itu juga kasarnya kayak gue punya secret recipe gitu, yang gue belum mau sebarin ke orang-orang. Jadi ya, kalian belajar aja edit sendiri, jangan males. Nah, sekarang kita masuk dalam segi video. Kalau dalam segi video, gue tuh malah jadi berubah 180 derajat gitu dibanding sama foto. Buat gue kalau dalam video itu, spek itu penting banget. Handling dan setting itu belakangan lah. Yang penting dia punya fitur untuk video itu udah kuat. Oke, daripada gue ngomong aja, gue bakal tuker ini ke sana biar kalian bisa lihat hasilnya seperti apa. Dan juga perbedaannya nih, ini yang masih Full HD dan kita bakal ganti ke 4K. Oke, sekarang gue udah ganti ke Fuji. Ini Canon-nya sekarang udah di sini lagi. Dan ya, gimana menurut kalian? Oke, jadi gue nggak bakal terlalu ngomongin detail banget juga soal spesifikasi videonya. Gue bakal rangkum aja ke top 5 fitur yang gue paling suka sama si XS10 ini. Nomor 1 itu adalah eye tracking autofocus pas lagi video. Jadi sekarang gue rekam dan autofokusnya itu nyala. Dan gue set ke eye tracking dan sekarang gue lihat itu di layar dia lagi tracking mata gue gitu. Jadi kalau gue pindah ke sini, dia tetap tracking. Gue pindah ke sini tetap tracking. Mundur juga tetap tracking, dan maju kayak gini juga tetap tracking, which is super nice untuk gue yang rekam sendiri gitu. Atau untuk rekam orang lain juga nice, jadi kalian bisa fokus aja dengan komposisinya atau dengan apanya gitu, dan biarin autofokusnya itu kameranya aja yang ngerjain. By the way, sekarang gue pakai lensa Sigma 1835 yang mount Canon, jadi gue pakai adapter ke Fuji gitu. Itu yang gue awal takut mungkin dia punya autofokus tuh jadi nggak bisa gitu atau jadi ngaco. Tapi untuk video sih surprisingly not bad banget. Ini udah bagus banget menurut gua.
Tapi kalau untuk autofocus di foto itu kacau sih autofocusnya, gue jujur aja. Jadi kalau kalian pengen untuk foto only dan autofocusnya itu bagus, pakai lensa natif Fuji-nya aja. Nomor 2 yang gue suka 4K 30 fps dan nggak ada crop. Jadi yang gue kurang suka sama si Canon EOS M50 ini, walaupun dia bisa rekam 4K, tapi dia ada crop di 1,7 gitu. Jadi dia agak sedikit zoom in banget. Dan gue sih nggak bisa pakai gitu kalau terlalu zoom gitu. Ini nggak ada crop sama sekali, jadi ini tuh kayak nilai plus banget lah buat gue. Ngomong-ngomong soal 4K-nya, kalau kalian penasaran, gue tuh rekamnya di 4K 30 fps 8-bit 420 200 Mbps. Dan gue rekamnya itu pakai F-Log, jadi footage mentahnya itu bakal seperti ini. Abis itu gue taruh LUT untuk F-Log yang kalian bisa download aja dari websitenya si Fuji. Gampang aja kok, tinggal Google F-Log LUT to Rec 709 gitu. Itu taruh LUT dan setelah gua color grade itu jadi seperti ini. Gua masih adaptasi dengan warnanya si Fuji ini, gua juga masih eksperimen gitu dengan color gradingnya. Tapi so far sih ini warna yang gua settle gitu, dan ya bisa berubah-berubah lagi mungkin di masa depan. Tapi so far ini warnanya tuh atau file footage-nya tuh sangat gampang untuk gua edit. Dan kalau kalian pengen tahu cara gua color grading, gua udah bikin videonya di sini, gua bakal kasih linknya di atas atau di bawah gitu. Dan cara gua color grading sekarang sama yang kemarin itu tuh masih hampir sama persis gitu. Jadi kalian bisa lihat aja dari video yang kemarin ini gua udah bikin. Dan misalkan kalau gua pengen boost lagi performance videonya, gua tinggal colok aja ke HDMI dan bisa unlock 10-bit 422, which is nice. Tapi sekarang sih gua belum butuh. Jadi kayak gini aja udah cukup. Oke, nomor 3 itu adalah flip out screen. Jadi gua bisa lihat diri gua pas lagi rekam kayak gini. Dan menurut gua tuh flip out screen adalah fitur yang mau foto atau video tuh kepake sih menurut gue ya. Gue seneng aja mereka bisa full flip gitu, bukan yang kayak cuman atas bawah kayak biasa kamera Sony gitu. Jadi ya ini nice. Yang keempat itu adalah slow motion. Ini bisa sampai 240 fps di full HD. Dan ya walaupun gue jarang pakai slow motion di kamera, tapi sesekali boleh lah. Itu seru juga kok slow motion. Kayak contoh di video kemarin yang soal keyboard, gue ada pakai juga fitur slow motionnya yang gue jatuhin switch-nya gitu, dan buat gue sih itu smooth banget dan kualitasnya tetap bagus gitu, nggak blur banget. Oke, yang terakhir itu adalah IBIS atau In Body Image Stabilization. Walaupun sebenarnya gue juga nggak terlalu pakai banget fitur itu, karena gue kayak 99% video gue itu selalu di atas tripod doang. Tapi gue rasa ini adalah fitur yang sangat nice gitu untuk semua orang. Contoh misalkan gue pakai lensa Sigma gini yang nggak ada image stabilization-nya, ini jadi bisa stabilize gitu karena bodinya sendiri aja udah bisa stabilize. Oke, jadi itu ada 5 fitur yang gue paling suka sama si kamera ini. Sekarang kita masuk ke hal yang gue kurang suka sama overall ini tuh sebagai kamera. Yang pertama, baterainya itu kecil dan cukup lemah, ditambah kita cuma dapatnya 1 dari boxnya gitu. Gue actually expect dapat 2, tapi ya cuma dapat 1, sayang banget. Yang kedua, menurut gue viewfinder-nya itu lumayan biasa aja sih gitu, nggak wow banget. Gue jarang pakai viewfinder sih, tapi kadang-kadang gue suka pakai kalau misalkan gue pengen cek foto, misalkan lagi silau banget nggak bisa lihat LCD, jadi liatnya pakai viewfinder. Dan bakal nice aja kalau viewfindernya itu mungkin lebih jernih atau lebih luas gitu. Kayak corner sampingnya juga masih suka keblok gitu, mungkin karena gue pakai kacamata ya. Tapi ya, ini viewfindernya nggak terlalu impresif. Gue definitely pernah lihat viewfinder yang lebih bagus. Yang ketiga, ini lebih ke ininya sih, lensanya sih. Jadi lensa kit yang kita dapat ini walaupun sebenarnya bagus sih, dan gue oke aja gitu pakai ini buat foto-foto kemarin nih. Tapi yang gue kurang suka tuh ini kayak terlalu digital banget gitu. Ini juga nggak ada indikasi berapa mm-nya kalau kita lagi zoom, dan juga ini tipe zoomnya tuh yang kayak agak berisik gitu loh. Agak serasa kayak sedikit murahan gitu karena desainnya seperti ini. Tapi ya apa boleh buat. So ya itu aja soal kamera ini. Gue sejauh ini super puas pakai ini dalam segi foto maupun video. Gue rasa kalau kalian fotografer atau videografer yang casual aja, ini nggak bakal pilihan yang salah gitu. Ataupun kalau kalian pakai fotografi itu sebagai pekerjaan gitu, ini juga kamera yang nggak salah sama sekali. Dan untuk menjawab pertanyaan di judul, apakah kamera ini terbaik untuk YouTube? 100% iya. In fact sebenarnya kamera apapun tuh udah cukup banget untuk YouTube gitu. Bahkan HP kalian juga udah cukup. Again, kalian bisa nonton video ini yang gue udah jelasin cara rekam video untuk YouTube gitu. Di sini gue udah breakdown lah kenapa kamera itu sebenarnya nggak terlalu penting gitu. Kalian boleh nonton. Kamera yang bagus itu nggak bakal directly bikin konten itu jadi lebih bagus. Itu sama aja kayak ngomong seniman ini tuh hebat karena pensilnya.
Tapi kalau kalian ada extra money untuk upgrade kamera, atau mungkin kalian merasa kalian udah kerja keras selama 2 tahun gitu dalam bidang videografi dan pengen upgrade ke kamera yang decent, yang bagus, ini boleh banget di-consider. Oke, itu aja review gua yang nggak detail-detail banget. Kalau kalian pengen detail spesifikasinya apa, kalian boleh Google aja, dan gue juga bakal kasih link video yang lebih detail gitu di link deskripsi di bawah. Gue rasa sekarang gue udah ganti agama jadinya ke Fuji, dan ya thank you banget Fujifilm yang udah kasih gue kesempatan untuk mencoba kamera ini. Dan Fuji mungkin next yang X100V, mungkin yang silver. Itu kamera impian gue, kamera digital impian. Oke, kalau kalian suka sama video ini boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you udah nonton. Bye.